Universitas Kuliner ya. Boleh seperti itu. Di sini kita boleh menambahkan deskripsi tentang absensi ini. Misalnya adalah ini adalah pendataan kehadiran mahasiswa lingkungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tekno Kuliner. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah mendukung channel ini menjadi berkembang. Saya ucapkan apresiasi, terima kasih. Semoga dengan konten-konten yang kita berikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, kali ini saya akan sharing ataupun berbagi tentang bagaimana cara membuat absensi secara daring ya, sehingga memudahkan para dosen, para guru, para pengajar baik di perguruan tinggi, di sekolah maupun di bimbingan belajar privat dan lain sebagainya, memudahkan untuk pembuatan laporan absensi sehingga mudah mendata kehadiran para mahasiswa kita, para siswa kita, dan para pelajar lainnya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah teman-teman ataupun para dosen, para guru harus memiliki account Google ya. Silakan dibuka browsernya. Kita ketik di sini login Google ya. Karena saya sudah memiliki akun Google, saya akan masuk dengan akun Google Tekno Kuliner. Kita bisa mengklik di bagian teratas ini, masuk akun Google, atau kita boleh login di sini ya. Nah, terserah saja. Kita masuk dulu akun Google. Nah, di sini saya sudah punya akun Google Tekno Kuliner. Silahkan kita masuk terlebih dahulu. Setelah kita berhasil masuk di akun Google kita, kita boleh pilih tab ya, new tab. Di sini kita boleh mengetikkan kembali Google Form. Jadi pembuatan absensi secara daring itu kita memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Google ya. Kita buka di sini Google Form. Kita pilih ini ya, Google Formulir Login. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Google Formulir ya. Nah, di formulir tanpa judul ini kita bisa membuat judulnya itu adalah absensi daring Universitas Tekno Kuliner ya. Nah, boleh seperti ini. Di sini kita boleh menambahkan deskripsi tentang absensi ini. Nah, misalnya adalah ini adalah pendataan kehadiran mahasiswa di lingkungan Universitas Tekno Kuliner ya. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan di bagian ini. Kita klik dulu di sini ya. Nah, kita bisa memilih kebutuhan apa yang kita butuhkan ya, ataupun menu apa yang harus kita butuhkan. Biasanya untuk pertanyaan pertama itu ataupun pengisian formulir pertama itu biasanya adalah nama lengkap, dan kita bisa memilih jawaban singkat saja ya. Menunya itu adalah jawaban singkat. Di sini kita bisa memberi
nama lengkap mahasiswa. Nah, gitu ya. Kemudian kita bisa buat di sini wajib diisi. Nah, dan nanti jawabannya berada di sini ya. Kemudian kita tambahkan kembali untuk menu selanjutnya, form selanjutnya, kolom selanjutnya, yaitu bisa berupa jurusan ya. Jurusan atau prodi atau jurusan saja ya, jurusan. Kemudian di sini kita bisa memilih untuk pilihan ganda ya, pilihan ganda atau drop down. Nah, sehingga nanti ada pilihan mereka melakukan centang ataupun opsi-opsi yang digunakan. Anggap saja di sini mungkin jurusan pendidikan PGSD misalnya, PGSD. Ini kita tambah lagi di sini, bisa jadi teknik ya. Nah, atau mungkin di sekolah ataupun tidak harus di universitas, bisa kita buat di sini jurusan IPA atau IPS ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menambahkan lagi nih pertanyaannya, yaitu adalah nomor absen misalnya ya, nomor absen, atau kalau di kampus ataupun universitas itu biasanya NIM, nomor induk mahasiswa ya. Di sini kita bisa pilih drop down, jadi kita bisa memasukkan nomor induk mahasiswa ataupun nomor absennya siswa, sehingga memudahkan para siswa untuk memilih sesuai dengan NIM ataupun nomor absen yang telah ditentukan baik dari perguruan tinggi maupun sekolah ya. Sehingga tidak bisa orang lain juga tidak dapat mengisi kalau seandainya tidak memiliki nomor absen. Tentunya yang di sini tadi kita harus memilih wajib diisi juga, karena sangat dibutuhkan pendataannya jurusan apa ya. Sini kita bisa isi nomor absen, misalnya anggap saja 01, kemudian kita tambah lagi 02, kita tambah lagi 03, kita tambah lagi 04, dan seterusnya ya. Ya, misalnya dianggap di sini adalah mahasiswa dengan nomor absen 01 memilih sesuai dengan nomor absennya, atau mahasiswa yang memiliki NIM 01 maka dia memilih sesuai dengan absennya. Kemudian kita tambahkan di sini wajib diisi juga, kita tambahkan lagi pertanyaan, yaitu adalah tanggal ya. Kita pilih tanggal. Nah, sini kita beri tanggal masuk. Nah, nanti di sisi mahasiswanya bisa memilih tanggal masuknya tuh tanggal berapa gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai dan apabila masih ada yang harus dibutuhkan lagi, bisa ditambahkan tambahkan pertanyaan sini atau logo tanda tambah di sini atau tanda positif sesuai dengan kebutuhan para dosen ataupun guru dan pengajar lainnya. Untuk kita melihat bagaimana hasil dari formulir absen yang kita buat ini, kita bisa mengklik ini pratinjau ya, tanda mata ini. Kita klik saja satu kali. Nah, kita bisa melihat bagaimana absensi yang kita berikan. Bahkan kita juga bisa memberikan logo ya, bisa memberikan logo untuk perguruan tinggi kita ataupun sekolah yang kita miliki. Ini misalnya ya, kita masukkan logo, ini tambahkan gambar di sini ya. Kemudian kita pilih atau kita unggah, cari ya. Kita cari di, contohkan misalnya
contohkan project ini misalnya logo kita. Nah, ini mungkin bisa kita perkecil lagi, perkecil kembali. Nah, ini nah, sini kita bisa kasih judul Universitas Tekno Kuliner ya, misalnya. Dan posisinya ini mungkin bisa kita letakkan di rata tengah, dan posisinya bisa kita letakkan di paling atas sekali ya. Ini untuk mempercantik formulir kita atau memperindah formulir kita agar terlihat secara resmi ataupun secara baik ya. Nah, ini sudah cukup di sini, dan bisa kita lihat plat tinjaunya. Kita lihat kembali plat tinjaunya. Nah, ini ya. Nah, jadi logo itu dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan yang kita miliki. Nah, nanti para mahasiswa ataupun siswa kita bisa mengisi di sini. Nah, misalnya ya, kemudian dia bisa memilih jurusan apa, kemudian pilih nomor absennya yang dia ingat ataupun nomor NIM-nya. Nah, kemudian tanggal dia masuk, dia bisa di sini tanggal 25 bulan 7 misalnya ya, 2020. Nah, dan bisa lakukan kirim dan langsung mengirim ya. Nah, gitu ya. Dan terakhir langkah kita adalah teman-teman langsung saja menekan tombol kirim. Kemudian, nah ini silakan share URL yang telah disiapkan oleh Google Form atau Google Formulir kepada para siswa ataupun mahasiswa maupun pelajar kita, sehingga nantinya memudahkan mereka untuk mengakses absensi secara daring yang telah kita buat. Tetapi kita bisa, karena ini panjang ya, URL-nya ataupun link-nya, kita bisa memperpendek URL-nya ya. Nah, ini kemudian bisa kita salin, dan absensi daring yang kita miliki sudah bisa kita sharing kepada para mahasiswa maupun siswa dan pelajar kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.